Baik, mohon perhatian Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Wastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Balikpapan, Bapak Dr. Insinyur M. Isradi Zainal, MT, MH, MM, DSM, KKK, IPU ASEAN Engineering. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Insinyur Manaseh, ME. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang SDM, Umum dan Keuangan, Ibu Dr. Riventi Ernayani, SE, MAK. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama, Ibu Mary Krisdawati Sipahutar, SPI, MSI, PhD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Direktur beserta jajaran di lingkungan Universitas Balikpapan. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan di lingkungan Universitas Balikpapan. Tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Lukman ST M.Hum selaku Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selamat pagi dan selamat datang di acara Kuliah Umum Direktur Kelembagaan Kemenristek Dikti di Universitas Balikpapan, Rabu 1 Maret 2023. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Balikpapan, 3. Sambutan, 4. Penyerahan cenderamata, 5. Kuliah umum urgensi pendirian prodi kedokteran dan prodi lainnya di dalam menunjang ibu kota negara, 6. Tanya jawab, 7. Penutup. Baik, izinkan saya Ayu selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa acara hari ini kalian bisa saksi YouTube channel Universitas Balikpapan. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Balikpapan. Hadirin dimohon berdiri.
Dipersilakan duduk kembali. Baik. Sambutan oleh Rektor Universitas Balikpapan kepada Bapak Dr. Insinyur M. Isradi Zainal, MT, MH, MM, DSM, KKK, IPU ASEAN Engineering. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Lukman, Direktur Kelembagaan Kementerian Ristek Dikti, para wakil rektor, kemudian terkhusus yang mewakili Kepala LDikti, Bapak Halid, ya, yang juga jadi evaluator di LDikti, para dekan, Kaprodi, wakil dekan, pejabat struktural, serta hadirin sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Direktur Kelembagaan, yang di tengah kesibukannya luar biasa masih bisa meluangkan waktu ke Universitas Balikpapan dalam rangka memberi kuliah umum terkait urgensi prodi dalam kaitannya dengan IKN. Beliau ini sebenarnya sebentar lagi akan ke Korea, jadi betul-betul mepet, jam 11 sebentar sudah harus ada di bandara, sehingga memang kita akan laksanakan secara efisien dan efektif pertemuan hari ini. Satu hal juga bahwa dari topik ini, urgensi pendirian kedokteran dan pendirian prodi lainnya, perlu kami sampaikan kepada Bapak Direktur bahwa Uniba saat ini sedang mengupayakan pendirian sejumlah prodi. Prodi pertama adalah kedokteran, ini memang diperlukan dalam kaitan dengan IKN. Bapak Kepala Otorita, kemudian sejumlah menteri sudah mendukung juga, dan yang terutama Pak Direktur Kelembagaan, kemudian prodi Magister Management, kami merasa itu dibutuhkan juga, dan dalam waktu singkat kami akan upload juga, dan segala laporan sudah pernah kami ajukan sebelumnya Pak Dir, tapi masih ada yang belum memenuhi. Dan dalam kaitan dengan IKN yang ke depan adalah digital dan smart, nanti kita akan ada semacam teknik informatika dan digital atau sejenisnya. Kita juga lagi mengembangkan program profesi insinyur. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Ini secara khusus juga Pak Halid ada di sini. Kami laporkan juga bahwa untuk kedokteran, kami sudah mengupload beberapa bulan yang lalu dan sudah dievaluasi. Hasil evaluasi yang pernah diberikan oleh LDikti antara lain belum memenuhi syarat, ya kan? Dengan catatan dikti itu kami termotivasi untuk segera memenuhinya. Yang pertama dalam catatan itu bahwa basic science. Kami sudah menghadap Pak Direktur Kelembagaan, kemudian berdiskusi dengan Kepala LDikti. Akhirnya beliau bahwa jika ada lab sebelumnya yang existing seperti lab Hayati atau yang terkait dengan itu, tadi kita sudah berkunjung juga, jadi kami sudah penuhi dan itu dibawa lingkungan dan K3. Terus yang kedua, di catatan Pak Halid bahwa belum ada rekomendasi Kementerian Kesehatan. Ini kami sudah penuhi juga beberapa minggu yang lalu. Dan yang ketiga, sarana prasarana ini juga kami bisa berkunjung. Dan tadi luar biasa ada masukan yang dari Pak Direktur Kelembagaan. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan laksanakan. Secara khusus kami perkenalkan Kaprodi Kedokteran, Dr. Iwan, Pak. Ya. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Dir sudah datang. Tapi ini catatan bagi semuanya bahwa topik hari ini urgensi pendirian prodi kedokteran dan prodi lain dalam rangka IKN, memang motivasinya IKN. Satu hal yang membuat kita semangat mendirikan kedokteran adalah IKN, karena dalam waktu singkat tahun ini insya Allah ratusan ribu orang akan bertambah di IKN. Mudah-mudahan niat kita untuk mendirikan kedokteran adalah untuk kebaikan Uniba, kebaikan bangsa dan kebaikan negara. Dan mohon perkenannya, bimbingannya, arahan dari Bapak Direktur Kelembagaan kepada kita semua, kita nantikan. Sekali lagi Rektor Universitas Balikpapan mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penyerahan cenderamata dari Universitas Balikpapan yang mana akan diserahkan oleh Bapak Isradi selaku Rektor Universitas Balikpapan kepada Bapak Dr. Lukman selaku Direktur Kelembagaan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti. Kepada Bapak dipersilakan untuk di tempat saja Ibu. Boleh.
Baik, terima kasih Bapak. Baik, kita masuk kuliah umum urgensi pendirian program studi kedokteran dan program studi lainnya di dalam menunjang ibu kota negara yang mana akan disampaikan oleh Bapak Dr. Lukman STM Hum selaku Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kepada Bapak disilakan. Baik, Bapak Ibu semua, saya izin berdiri ya karena terlalu banyak duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Rektor beserta seluruh jajarannya, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, para dosen yang memang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian teman-teman dari LLIT, terima kasih sudah mengawal di Universitas Balikpapan ini. Dan tentunya di sini yang saya banggakan, penerus generasi emas bangsa kita adalah mahasiswa dari Universitas Balikpapan. Pada kesempatan kuliah umum di pagi hari ini, saya ingin menyampaikan topik dan ini mudah-mudahan menjadi doa buat Universitas Balikpapan. Jadi topik yang saya ingin sampaikan adalah Universitas Balikpapan menuju kampus unggul berkelas dunia menyambut ibu kota Nusantara. Jadi Bapak Ibu, ada 3 kata kunci dari yang nanti akan saya sampaikan. Pertama adalah kampus unggul, yang kedua adalah kelas dunia, yang ketiga adalah ibu kota Nusantara. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, sebelum nanti kita lebih lanjut lagi, saya ingin menyampaikan secara makro perubahan sistem pendidikan tinggi kita, Bapak Ibu semua, dan tentunya di sini adik-adik yang akan melanjutkan estafet generasi penerus bangsa kita. Jadi Bapak Ibu semua dan adik-adik, ada setidaknya ada 4 hal yang memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus move on atau istilahnya hijrah. Hijrah ke sistem pendidikan tinggi kita. Nah, move on itu karena apa? Ada 4 hal. Nah, ini yang nanti mohon para kaprodi, mohon dekan, kemudian juga adik-adik ini adalah apa? Ketika tadi Pak Rektor akan membuka prodi, hati-hati membuka prodinya. Apakah membuka prodi ini sudah didasarkan pada 4 perubahan signifikan sehingga kita harus move on atau hijrah. Yang pertama adalah pergeseran ekonomi Indonesia. Nah, saya akan jelaskan lebih detail. Kemudian yang kedua adalah perubahan sosial, budaya dan demografi Indonesia. Seperti apa? Kemudian yang ketiga ini yang pasti dan mau tidak mau adik-adik semua harus mengantisipasi terkait dengan pergeseran landscape pasar kerja Indonesia. Kemudian yang keempat, kita harus mengamankan visi Indonesia 2045. Nah, visi inilah salah satunya adalah bagaimana tadi di dalam, Mas Rian mungkin nanti tolong dibantu ya Mas, supaya nanti tidak loncat-loncat ya, saya belum sampai sana ya. Nah, jadi visi yang Indonesia 2045 saat ini mau tidak mau kita harus nanti antisipasi. Yang pertama adalah terkait dengan perekonomian Indonesia. Mohon Mas, bisa di itu ya, tolong, belum loncat-loncat. Nah, yang pertama dulu Mas. Perekonomian Indonesia yang pertama adalah diperkirakan akan beralih ke jasa. Yang pertama adalah perekonomian Mas, next slide. Nah, perekonomian Indonesia itu akan beralih ke jasa. Sementara manufaktur relatif melemah Bapak Ibu semua. Ini yang harus diantisipasi. Bapak Ibu lihat, saya minggu yang lalu pulang dari Singapura. Sebelumnya pulang dari Australia. Kemudian minggu depan saya akan ke Korea, lanjut ke Inggris. Bukan dalam rangka jalan-jalan. Kita memang harus melihat situasi perkembangan saat ini. Karena apa? Adik-adik coba lihat di Jakarta mall itu sudah banyak yang bangkrut. Di sini mall itu sudah banyak yang tutup. Terlebih kemarin kita belajar dari pandemi, mallnya bukan tidak ada, tapi semua sudah beralih mallnya ke sini. Jadi mau tidak mau, sektor jasa sekarang akan menjadi unggulan dibanding tadi manufaktur. Nah, ini yang memang Cina sudah lebih dulu dia manufakturnya canggih. Kalau kita hanya mempertahankan tadi manufaktur dan yang lainnya, wah ini yang nanti mohon diantisipasi adalah terkait dengan akan beralihnya ke jasa. Kemudian yang kedua adalah Indonesia ini, next lagi Mas, akan semakin melek digital.
Jadi adik-adik ini dulu mungkin menjadi sesuatu barang yang mewah. Saat ini bukan lagi menjadi barang yang mewah, dari mulai anak kecil sampai dewasa, dari mulai orang tua dan yang lainnya akan menggunakan ini. Saya pergi ke luar negeri dan yang lainnya dengan menggunakan ini nggak perlu tersesat dan yang lainnya. Sehingga apa? Kita itu akan tadi semakin melek digital. Dan kita akan bergantung kepada yang namanya digital ini, smartphone semuanya. Ini kalau prodinya masih klasik dan yang lainnya, tolong hati-hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang memang betul-betul harus kita antisipasi adalah terkait dengan stabilitas politik. Nah, alhamdulillah di Indonesia ini stabilitas politik kita sudah sangat baik. Sebentar lagi ada pemilu dan yang lainnya, tidak perlu risau. Pemilu apapun pilihan adik-adik kanan kirinya pasti berbeda. Di sini adik-adik mungkin ada pemilih pemula. Tentukan silakan pemilih siapapun pilihannya sesuai dengan hati nurani, tapi tidak akan mempengaruhi apapun situasi di kita. Itu yang saya ingin pastikan. Sehingga adalah apa? Kalau dilihat dari statistik yang ada saat ini di Indonesia, belajar kemarin dari COVID-19, kita ini beda dengan negara lain. Kemiskinan justru akan menurun. Ini adalah faktanya dari data-data yang ada. Sehingga apa? Sehingga yang berikutnya adalah akan ada tumbuh penghasilan menengah ke atas. Jadi masyarakat yang menengah ke atas itu akan mulai tumbuh adik-adik semua. Kemudian urbanisasi. Kalau di Jawa itu mungkin dulu perpindahan pekerjaan dari desa ke kota. Sekarang itu menjadi sesuatu yang biasa dimanapun karena apa? Akses transportasi lebih cepat. Sekarang saya dari Jakarta ke Balikpapan aja cuma nggak nyampe 2 jam sudah sampai di sini. Dari sini ke Samarinda sudah sangat dekat. Jadi ngapain saya harus ingin kerja di Balikpapan? Ya sudah aja pakai tol. Sekarang lebih dimudahkan. Nah, ini urbanisasi mau tidak mau harus menjadi sesuatu yang dulu sangat penting dalam artian move on-nya dari desa ke kota, ini menjadi sesuatu yang biasa. Kemudian proyeksi penuaan, kita akan mengalami bonus demografi. Kalau ada dilihat di beberapa negara itu kasihan, yang kerja itu orang-orang tua, karena mereka itu mohon maaf di negara luar itu yang sudah berumah tangga malas repot untuk punya anak. Sehingga di sana itu paling sulit orang mencari untuk kuliah, orang mencari untuk kerja. Karena SDM mereka bukan bertambah, itu menurun. Sementara di Indonesia demografinya adalah SDM kita akan menjadi semakin meningkat Bapak Ibu semua. Nah kemudian ini yang tolong Bapak Ibu semua terutama di Kaprodi hati-hati ketika membuka prodi. Karena apa? Di bidang pertanian dan pertambangan 3,5 juta pekerjaan akan hilang. Kalau kita masih mindsetnya lama, digantikan 1,8 juta pekerjaan baru. Nah kemudian yang kedua adalah di bidang manufaktur dan wholesale itu 1,6 juta pekerjaan akan digantikan 2,3 juta pekerjaan baru. Kemudian di bidang manufaktur 1,5 juta akan digantikan 1,4 juta pekerjaan baru. Jadi sekarang ini bukan eranya kerja keras, tapi lebih pada eranya kerja cerdas. Tadi menggunakan apa? Menggunakan namanya teknologi dan yang lain-lainnya. Sehingga apa? Kalau prodi-prodi yang nanti akan dibuka, itu prodi-prodinya hanya berbasis, ini saya punya SDM dosen, saya punya sarana prasarana, tapi apakah ke depan itu dibutuhkan pasar atau tidak? Nah ini tolong menjadi pemikiran kita bersama. Perguruan tinggi ini yang promosi paling efektif tidak perlu pakai media televisi, tidak perlu iklan banner yang besar-besar. Cukup dengan mahasiswa kita yang di ruangan ini bisa bekerja saja semuanya dan dengan gaji yang tinggi, dengan bekerja yang memang terpandang, itu menjadi promosi yang efektif. Ketika mahasiswa ini sukses dan ketika ditanya dia sukses kuliahnya di mana, sukses kuliahnya di Universitas Balikpapan, itu adalah promosi yang paling efektif Bapak Ibu semua. Sehingga apa? Sehingga betul-betul nanti mohon dipersiapkan bahwa mahasiswa ini yang akan membawa nama Universitas Balikpapan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu semua, kita harus mengawal yang namanya visi 2045. Indonesia ini SDM-nya harus unggul, luhur, adaptif, dan kolaboratif. Nah ini tolong hati-hati. Apa yang dimaksud dengan unggul? Unggul adik-adik harus bisa berdaya saing bukan hanya untuk di Kalimantan tapi secara nasional. Bahkan harus bisa berdaya saing dengan mana? Dengan negara-negara yang lainnya. Kita harus berkepala tegak. Kemudian luhur dan terutama ini adaptif. Maksudnya adalah apa? Mohon adik-adik kalau nanti adik-adik setelah lulus jangan hanya berpikir kerja di Balikpapan. Jangan hanya berpikir kerja di Kalimantan.
Lapangan pekerjaan ada di Jakarta, lapangan pekerjaan ada Singapura, lapangan pekerjaan ada di Jerman. Adik-adik harus adaptif dimanapun. Dan yang paling penting adalah kolaboratif. Kolaboratif itu adalah apa? Harus bisa bekerja sama dengan siapapun di negara manapun, di kota manapun. Dengan perguruan tinggi siapapun. Ini adalah yang penting. Jadi adik-adik harus unggul, luhur, adaptif, dan kolaboratif. Ini yang memang dipesankan oleh Pak Jokowi. Kemudian yang berikutnya adalah adik-adik tolong terutama ini untuk para kaprodi, permasalahan-permasalahan di perguruan tinggi itu yang terutama adalah keterkaitan industri yang rendah. Dalam artian adalah apa? Dosen mengajarkan sesuatu tapi belum tentu diterima oleh dunia usaha atau dunia industri. Kemudian peraturan dan persyaratan di kampus yang memang ketat bagus, tapi ketat itu tidak menunjang akademik, tidak menunjang keberhasilan oleh mahasiswa. Ini mohon betul-betul diperhatikan. Kemudian adanya kurikulum yang kaku. Nah, oleh karena itu kita punya program kompetisi kampus merdeka untuk apa? Untuk supaya kurikulum Bapak Ibu semua yang nanti akan diajarkan kepada mahasiswa itu bisa betul-betul diterima oleh dunia pasar. Kemudian nanti ada kesenjangan yang mencolok antara fakultas dan yang lainnya. Jadi sekarang ini Bapak Ibu yang paling penting tolong ditekankan interdisiplinary. Bukan kimia harus kimia dan yang lain-lainnya. Nah, ini basis-basis saat ini. Makanya apa Bapak Ibu semua, Mas Menteri menyiapkan program Kampus Merdeka atau MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satunya nanti mahasiswa minimal tadi 1 semester itu harus mendapatkan pengalaman di luar kampus. Nah, pengalaman inilah yang memang akan menjadi motivasi atau menjadi kesiapan buat mahasiswa memasuki yang namanya dunia kerja Bapak Ibu semua. Nah, oleh karena itu terkait dengan tadi yang disampaikan cita-cita oleh Pak Rektor, di sini saya sebagai Direktur Kelembagaan bertanggung jawab untuk peningkatan kualitas kelembagaan perguruan tinggi. Dari mulai perizinan pembukaan perguruan tinggi sampai izin program studi. Nah, saat ini kami melarang atau istilahnya moratorium adanya perguruan tinggi yang baru. Karena perguruan tinggi kita itu sudah 4.500, sudah terlalu banyak di dunia itu perguruan tinggi kita. Tapi mohon maaf kualitasnya saat ini sedang sakit, kurang sehat ini perguruan tinggi kita. Tapi kalau program studi saya sangat menyarankan ayo di Universitas Balikpapan apalagi ada IKN bukalah tolong Pak Rektor dengan jajarannya prodi-prodi yang memang dibutuhkan saat ini. Nah, dan di sini harus berani Pak Rektor ini ketika ada prodi baru, oh ini ulang belum dikenal dan yang lainnya, tapi kan namanya move on atau hijrah. Saya akan sampaikan lebih baik kita jadi pelopor, jangan jadi pengekor. Jadi pengekor itu buka prodi yang sekalian ini banyak saja. Tapi lah jadi pelopor membuka sesuatu yang baru, tapi nanti orang akan menjadi ikut ke kita. Nah, tapi di situ ada tantangan yang luar biasa, dibutuhkan kesiapan, dibutuhkan keberanian dan yang lain, sehingga saya menyarankan, saya tadi semangat dengan Pak Rektor ingin membuka program studi, saya akan dukung sepenuhnya, tapi tadi dengan betul-betul memperhatikan dari 4 aspek yang saya sudah sebutkan. Kemudian kita juga ada program yang namanya penguatan kelembagaan perguruan tinggi, di mana penguatan ini dari mulai pendanaan, mohon kiranya untuk Balikpapan ada yang program PKKM, ada program LPTK dan yang lainnya, silakan berkompetisi. Bukan nilai uangnya, tapi kompetisi secara nasionalnya ini tolong betul-betul disiapkan. Kemudian berikutnya ada penataan perguruan tinggi, mohon juga Universitas Balikpapan memang di Balikpapan sini di Kalimantan Timur sebagai perguruan tinggi termuka Pak. Tapi banyak perguruan tinggi juga yang kurang sehat, itu bisa diakuisisi oleh Uniba ya, ini menjadi program kami. Dan terutama yang ketiga adalah kami ingin melakukan pengendalian atau penilaian perguruan tinggi supaya perguruan tinggi yang bermasalah itu tidak lagi mencemari pendidikan tinggi kita. Goalnya supaya standar mutu perguruan tinggi kita betul-betul bisa terjamin sesuai dengan standar, dan syukur-syukur Universitas Balikpapan bisa masuk ke perguruan tinggi kelas dunia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, kami Dirjen Diktiristek punya 5 arah kebijakan. Yang pertama adalah peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi. Nah, di Kalimantan ini sangat rendah sekali Pak Rektor. Jadi saya sangat mengapresiasi mendukung ketika Uniba ini akan membuka perguruan tinggi. APK di Kalimantan itu kalau nggak salah 42. Masih sangat banyak mahasiswa yang harusnya berkuliah belum bisa berkuliah. Harapan kami dengan dibukanya prodi-prodi baru itu mahasiswa akan masuk ke sini, dan tolong diiringi juga dengan adanya beasiswa-beasiswa. Di sini banyak industri-industri, ada Pertamina dan yang lain-lainnya, tolong bisa memberikan CSR-nya masuk ke Uniba supaya mahasiswa bisa berkuliah di sini tanpa harus memikirkan biaya. Nah,
Tapi mohon dijaga, yang pertama tadi angka partisipasi pendidikan tinggi, yang kedua kebijakan kami adalah bukan hanya mencetak mahasiswanya, tapi mahasiswanya dihasilkan dari mutu yang memang sudah baik. Mutunya dari baik adalah apa? Akreditasi perguruan tinggi ini mohon nanti terus ditingkatkan menuju unggul, kemudian prodi-prodinya juga unggul dan goalnya supaya bisa masuk ke kelas dunia. Kemudian nanti mohon juga Pak Rektor beserta jajarannya di sini untuk bisa unggul. Itu salah satu pondasi utamanya adalah peningkatan mutu dosen dan tendik. Jadi mohon kalau dari wajah-wajahnya di sini di ruangan ini dosen-dosennya sudah wajah guru besar semua. Cuman problemnya itu belum masuk SK-nya ke kami. Jadi ini nanti mohon Pak Rektor setidaknya di sini satu prodi itu satu guru besar ya, minimal rektor kepala dan yang lain. Saya tunggu SK-nya ke Jakarta, saya akan kawal. Nah, bagaimana saya mau datang ke SK? Nyampe ke LLIT aja enggak, gimana mau nyampe ke Jakarta ya? Nah ini jadi tolong Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor yang terkait dengan SDM. Kemudian penguatan sistem dan tata kelola mohon taat dan patuh terhadap pelaporan karena ini menjadi pondasi utama supaya mahasiswa tidak dirugikan. Kemudian yang terakhir ada pondasinya kita ada Tridharma, riset, inovasi dan pengabdian masyarakat. Saya yakin di Uniba ini akan banyak hasil karya-karya yang baru yang bisa membanggakan. Terlebih sebentar lagi akan ada IKN. Mudah-mudahan tadi sekali lagi Uniba ini bisa move on, hijrah, bisa menjadi pelopor, bukan menjadi pengekor. Pelopor itu adalah apa? Uniba ya sebelum ada perguruan tinggi yang lain Uniba sudah duluan. Kemudian Uniba membuat apalagi Pak Jokowi inginnya di sana itu ekosistem yang memang digital, kemudian green kampus, kemudian dan yang lain. Ini yang mohon bisa menjadi bagian dari yang memang diharapkan oleh pemerintah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu semua ada kegiatan-kegiatan kampus merdeka yang memang mau tidak mau harus kita ikuti. Nah ini tolong para dosen bisa menjadi penggerak dari mulai ada praktisi pertukaran pelajar, kemudian juga ada terkait dengan magang praktek kerja, mengajar di satuan pendidikan. Goal utamanya adalah apa? Ada namanya indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama yang harus dicatat oleh Uniba ada 3. Yang pertama mahasiswanya, yang kedua adalah dosennya, yang ketiga adalah program studinya. Mahasiswanya, keberhasilan dari Uniba ini ada 2 indikatornya. Mahasiswanya lulus mendapatkan pekerjaan yang layak dan mahasiswanya mendapat pengalaman di luar kampus. Itu adalah terkait dengan mahasiswanya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan dosennya. Nah di sini dosennya ini harus memang punya juga pengalaman di luar kampus atau berkegiatan di luar kampus. Bukan berarti berkegiatan di luar kampus nyari proyek dan tidak kembali ke kampus, tapi berkegiatan di luar kampus yang memang menunjang untuk pembelajaran di kampus. Kemudian mengundang lagi para praktisi di luar kampus. Di sini enak sekali kalau di Balikpapan. Banyak memang praktisi-praktisi dari industri yang bisa diajak ke kampus. Ini yang paling penting. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu semua, hasil kerja dosen ini bisa direkognisi oleh masyarakat baik nasional dan internasional. Oleh karena itu karya-karya terbaik para dosen ini mudah-mudahan bisa diimplementasikan di IKN nanti. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan program studinya. Mohon program studinya bisa berkolaborasi, kemudian menciptakan partisipasi kelas yang memang betul-betul menciptakan iklim buat mahasiswa ini atmosfernya berpikir inovasi ke depan. Kemudian program studinya mohon bisa mengikuti standar internasional itu seperti apa. Sehingga ke depan goalnya adalah setiap akreditasi yang di Uniba bukan hanya mengejar nasional, syukur-syukur bisa internasional. Nah oleh karena itu tentunya kami bukan hanya meminta dari sisi program, tapi kami sudah menyiapkan pendanaan. Ada triliunan dana yang sudah kami siapkan. Nanti mohon ada matching fund yang ada nilainya 1 triliun bisa dimanfaatkan untuk kesepadanan dengan industri. Kemudian ada program kompetisi kampus merdeka 500 miliar, silakan dioptimalkan di Universitas Balikpapan ini yang memang bisa menjadi indikator untuk jalan keberhasilan Uniba menuju kampus unggul yang dibanggakan. Nah sebelum nanti cerita Uniba apalagi cerita keinginan Pak Rektor ke kedokteran, saya ingin menggambarkan bahwa di Indonesia saat ini ada 4.231 perguruan tinggi dengan hampir 30.000 prodi dan mahasiswa ada 9 juta. Dosen 330.000. Nah ini tolong hati-hati adik-adik. Nanti adik-adik ketika lulus itu akan bertarung dengan 9 juta mahasiswa lainnya. Nah tapi adik-adik tidak perlu takut selama adik-adik betul-betul dilakukan pembekalan oleh para dosennya, dididik di Uniba ini. Ya saya pikir tadi persaingan itu memang sangat perlu dan itu yang harus betul-betul dipersiapkan. Sehingga nanti tolong
jangan hanya di zona nyaman. Persaingan ini yang memang harus betul-betul disiapkan, di mana tadi sebaran perguruan tinggi dari Aceh sampai Papua ini menjadi sangat penting. Di Kalimantan Timur ini nanti akan ada banyak mahasiswa yang akan bersekolah di sini, karena nanti akan menjadi center di 2024. Kita juga akan persiapkan, tapi hati-hati Pak Rektor, di Kalimantan Timur ini sudah akan muncul lagi, karena di Jawa kan sudah diberikan izin, ada Monash University di Jakarta, ada di Bandung Lancaster sama Deakin, di Surabaya ada King College, kemudian ada Western Sydney University, kemudian di Denpasar akan ada Curtin, akan ada Manchester. Nanti itu akan semua akan melirik ke yang namanya IKN. Ya, kalau swasta sudah ada nanti Gunadarma dan yang lainnya. Nah sekarang saya sampaikan saja, kemungkinannya kalau Uniba ini tidak move on dan hijrah, Uniba akan akan tergerus dengan perguruan tinggi yang baru tadi. Tapi Uniba harus punya karakter yang memang bisa betul-betul menunjukkan. Karena apa Bapak Ibu semua, saat ini perguruan tinggi kita ini kurang sehat. 40% perguruan tinggi kita belum terakreditasi. Apalagi kalaupun juga ada akreditasinya itu adalah C. Nah ini yang menjadi kesehatan kita, termasuk juga program studinya. Dari 30.000 program studi saat ini kurang lebih 30% itu adalah masih kurang sehat Bapak Ibu semua. Ini adalah faktanya secara nasional. Nah tapi kita patut bersyukur dan saya memberikan aplaus, kita berikan aplaus bersama untuk Universitas Balikpapan. Saat ini Universitas Balikpapan itu sudah bintang 4 kalau diakreditasi. Sudah melampaui standar minimal karena sudah akreditasinya di sini B. Tapi jangan berpuas di B, masih ada lagi 1 bintang ya Pak Rektor ya, 1 bintang. Ya 1 bintang itu yang mudah-mudahan di Kalimantan ada berapa ya Pak Holid ya? Belum ada yang bintang 5 ya Pak Holid ya. Nah ini mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, mahasiswa juga bisa tambah 1 bintang lagi sehingga Universitas Balikpapan bisa menjadi kampus yang unggul. Itu yang memang menjadi doa. Nah saat ini kalau dilihat dari sisi program studi yang ada, program studi di Uniba ini baru 15 Pak Rektor. Harapannya 3 tahun ke depan ya tambahlah Pak Rektor jadi 2 kalinya. Di sini baru ada S2-nya baru ada 1 nih Pak Rektor. Kemudian S1-nya 13, D4-nya 1. Nah ini nanti akan bertambah dengan kedokteran, MM dan yang lain-lainnya silakan. Nah syukur-syukur juga dalam waktu dekat ada program dokternya S3-nya. Sehingga bisa hatam kalau ada program yang namanya akademik, ada program yang namanya vokasi, dari mulai diploma sampai kepada dokter itu semua ada di Uniba. Nah ini yang mungkin bisa menjadi roadmap dari Pak Rektor. Saat ini kalau dilihat dari akreditasinya dari 15 semuanya sudah terakreditasi dengan baik sekali dan B yang belum terakreditasi ini karena memang masih baru ya, nanti harus dipersiapkan dengan baik. Nah kemudian dari kelompok bidang prodi di sini sudah ada agama, ekonomi, humaniora, kesehatan, pendidikan, sosial dan teknik. Nah kesehatan nanti sebentar lagi kita doakan ya supaya prodi kedokteran bisa ada di Uniba ya. Nah di sini terkait dengan life science, kemudian teknik, di sini ada keselamatan dan K3. Kemudian ada juga teknik lingkungan ya, ini yang memang mudah-mudahan bisa menjadi pondasi dari pendirian dari prodi kedokteran. Kemudian di sini dosen ada 185 ya. Nah 185 ini sebentar lagi mudah-mudahan masuk ke meja saya, 30%-nya ya Pak Rektor ya. Syukur-syukur 50 dosen di Uniba ini bisa segera guru besarnya. Kita bisa memberikan percepatan ya. Kemudian di sini ada kurang lebih 65 yang belum punya jabatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Rektor bisa segera memberikan jenjang jabatan ini selain tadi percepatan untuk bisa guru besar. Nah di sini mahasiswanya luar biasa. Pak Rektor mahasiswanya sudah ada 5.600-an. Kita berharap dengan pembukaan prodi-prodi baru bisa ditingkatkan sampai minimal 10.000 lah Pak Rektor. Jadi tahun depan masih di Uniba ini bisa ditingkatkan 10.000. Kemudian dari sisi kinerja penelitian pengabdian masyarakat, saya lihat dosennya itu sudah luar biasa, dari 152 sudah ada hampir 20, yang memang seharusnya ini 20 ini kalau dipercepat itu bisa segera jadi guru besar, karena karya-karyanya sudah punya publikasi internasional Pak Rektor, sudah dosennya sudah S3, tinggal mau atau tidak gitu loh, tinggal tekan tebal saja gitu loh. Jadi saya memprovokasi para dosen segeralah menjadi guru besar gitu loh. Jadi ini kami sangat menunggu dengan setia karena dari 330.000 baru ada 6.000 yang jadi guru besar, dan nanti dengan adanya IKN kami harapkan akan menjadi
prodi baru dengan guru-guru besar yang memang banyak dari Balikpapan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan keinginan dari Uniba, siapkah di Uniba ini membuka profesi dokter dan prodi kedokteran ya. Nah, kita akan mencoba saat ini, alhamdulillah Bapak Ibu semua, setelah penantian panjang hampir 14 tahun Pak Rektor ya, kami akhirnya buka yang namanya moratorium kedokteran setelah Kementerian Kesehatan berkirim surat ke kami bahwa kita bersepakat kita akan membuka moratorium, tapi sementara ini yang dilarang itu di 3 wilayah, ada di Jakarta, di Jogja dan di Bali. Nanti dalam perkembangannya kalau memang tidak ada lagi di wilayah lain, baru kami akan berikan kesempatan. Saat ini berdasarkan di data kami di Kalimantan Timur ini ada jumlah FK-nya baru ada 1 ya di Kaltim ini. Sementara kekurangan dokternya ada 1.572. Lulusan dokter yang dihasilkan adalah 72. Sementara kebutuhan rasio dokternya adalah kalau di Kalimantan Timur 3.580 dari jumlah penduduknya 3,9 juta. Nah, jadi sekali lagi urgensinya sangat urgent memang Pak Rektor untuk bisa membuka prodi kedokteran ini karena hanya 72 lulusan setiap tahun, sementara kita butuh 1.637. Kalau kita nunggu di sini, perguruan tinggi yang ada ini ya nggak akan tercukupi. Sehingga kami sangat mendorong membuka prodi kedokteran ini dan kita sudah mengeluarkan regulasi baik itu Kepmen, baik itu Permen. Nah, cuman saya mengingatkan membuka kedokteran beda dengan membuka prodi biasa. Tidak mudah, tidak murah, tapi itu bisa diselesaikan dengan namanya komitmen. Tadi saya sudah mendengar komitmen dari Pak Randy sebagai ketua pembina yang totali akan mencurahkan semua karena membuka kedokteran itu tadi harus siap rugi. Dalam artian investasi di awalnya mahal dan yang lainnya, jadi tidak mudah dan tidak murah. Kenapa tidak mudah dan tidak murah? Setidaknya Bapak Ibu semua untuk bisa membuka kedokteran ini harus butuh namanya 26 dokter spesialis. Dokter spesialisnya pun juga tidak spesialis biasa-biasa, yang paling sulit adalah contohnya spesialis biomed. Itu tidak semua, karena rata-rata dokter itu setelah lulus pasti akan mencari spesialis, tidak akan kuliah di biomed. Nah, inilah yang menjadi tantangan yang baru adalah ketika SDM ini beda dengan membuka prodi biasa hanya 5 prodi, laboratoriumnya pun juga tidak banyak. Nah, yang saya ingatkan adalah nanti tolong ada sarana prasarana, ada 11 laboratorium. Ada laboratorium anatomi, ada laboratorium mikrobiologi, ada laboratorium parasitologi, ada laboratorium biokimia, ada laboratorium patologi klinik, ada laboratorium PAAL, ada laboratorium farmakologi, ada laboratorium histologi, ada laboratorium fisik patologi anatomi, ada laboratorium biologi atau biomolekuler, ada laboratorium keterampilan klinik atau skill labs. Nah, apakah 11 ini sudah siap atau tidak? Nanti mohon teman-teman di LLDikti betul-betul pastikan ya. Kalau 11 ini tidak ada ya tidak bisa. Nah, sehingga saya berterima kasih kemarin ke teman-teman LLDikti mengawal, bukan tidak diizinkan prodi kedokteran ini dibuka di Uniba. Hanya prosesnya tadi saya bilang tidak mudah dan tidak murah. Nah, sehingga saya akan meminta LLDikti mengawal betul. Kalau semua parameter itu sudah oke di LLDikti ya sudah baru masuk ke kami. Nanti kami pun juga akan cek dan dicek. Tapi kalau sebelum ditekan tombol oleh teman-teman LLDikti ya saya nggak bisa apa-apa. Nah, yang sudah dilakukan teman-teman LLDikti itu sudah sesuai dengan ketentuan. Ini nanti mohon Pak Rektor beserta tim ada 11 tadi yang saya sebutkan laboratorium itu harus ada semuanya. Jangan sampai bilang Pak baru akan kalau akan diberikan izin. Banyak yang sudah datang ke saya bawa uang 500 miliar, bawa uang 1 triliun, Pak saya siap membuka, ini uang sudah siap. Mohon maaf kalau baru mau uang berarti baru akan cari dosen, baru akan bangun gedung, baru akan siapkan ini. Saya juga baru akan memberikan izinnya setelah semuanya selesai. Nah, jadi tidak ada sementara ini tolong dicatat betul-betul sama LLDikti tidak ada afirmasi apapun ya. Hanya tadi masalah kalau perbedaan persepsi masalah life science dan lainnya clear ya. Tapi yang lain-lainnya tidak ada afirmasi apapun. Ini yang perlu kami tekankan. Sekarang kita sudah membuka transparan. Dari data kami Bapak Ibu semua sudah ada 48 yang memang berlomba-lomba saat ini. Baik perguruan tinggi besar PTN-BH, PTN biasa, PTN baru dan PTN Satkes sama PTS itu membuka kedokteran. Ini contohnya yang perguruan tinggi besar yang PTN-BH ada 5 yang siap membuka kedokteran.
Sampai saat ini dari 5 ini belum ada satupun yang saya berikan izin, meskipun perguruan tingginya besar. Kemudian ada juga prodi berdasarkan penugasan. Alhamdulillah besok saya akan langsung ke Bangka Belitung, pecah telur, negeri yang pertama kali akan saya serahkan SK-nya adalah Universitas Bangka Belitung. Itu di kepulauan kecil, kemudian berikutnya nanti mudah-mudahan bulan ini juga Universitas Maritim Raja Ali Haji akan kita berikan. Kemudian di Kalimantan ada Borneo Tarakan, mudah-mudahan ini dalam waktu beberapa bulan ke depan bisa memenuhi syarat. Sulawesi Barat juga sama, dalam waktu beberapa bulan ke depan memenuhi syarat. Nah kemudian yang berikutnya ada 21 perguruan tinggi yang diberikan kesempatan. Jadi 21 yang diberikan kesempatan itu dari sini kita berikan aplaus untuk di Kalimantan. Yang pertama ada Universitas Balikpapan, yang kedua adalah Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah yang sekarang ini sudah pecah telur, satu adalah Inkes Medistra di Medan. Itu sudah siap, nanti mudah-mudahan dengan setelah saya PTKes kita akan berikan dari sisi validasi dannya kita akan berikan segera untuk SK-nya. Kemudian di sini kalau dilihat mohon maaf dari sisi urutan Universitas Balikpapan masuk ke urutan 12 ya Pak Rektor ya. Jadi kami mengecek dari sisi kesiapan dan yang lainnya. Sekarang itu masih menunggu status di LLDT, kami belum bisa memberikan lampu hijau kalau LLDT belum memberikan rekomendasi. Nah ini mohon bisa dikomunikasikan dengan tim LLDT. Kalau tim LLDT sudah bisa memberikan lampu hijau ya silakan gitu. Nah kemudian yang berikutnya ini ada, mohon maaf saya juga harus menyampaikan 18 yang terpaksa harus menunda dan menundanya mungkin tidak dalam waktu dekat. Karena syarat untuk bisa buka prodi kedokteran, pertanyaan kalau di Jawa itu APT-nya harus unggul atau 50% di atas prodinya harus unggul. Kemudian kalau di luar Jawa itu APT-nya itu minimal harus B atau prodinya 50% di atasnya itu adalah B. Nah ini Universitas Balikpapan sudah memenuhi, tinggal syaratnya. Jadi eligible-nya sudah masuk. Syarat dan yang lainnya silakan dipenuhi. Nah tadi 26 dosen, kemudian juga tersedia pemenuhan sarana rumah sakit, sarana laboratorium, kurikulum dan yang lainnya. Kalau itu sudah memenuhi. Jadi ibaratnya Uniba ini cepat atau lambatnya membuka prodi kedokteran itu bukan di kami. Tapi tergantung kembali ke Uniba bagaimana menyiapkan seluruh sarana prasaranya bisa memenuhi ketentuan. Nanti akan didampingi oleh teman-teman LLT. Kalau itu bisa cepat dalam waktu seminggu ini LLT mengeluarkan rekomendasi ke kami semua selesai, saya janjikan Maret ini keluar. Bisa menerima di Juli ini mahasiswa. Nah, tapi kalau dalam waktu dekat ini belum bisa memenuhi ya mohon maaf saya tidak bisa. Jadi itu ya Pak Rektor betul-betul kerja keras. Dengan timnya mau seminggu saya keluarkan SK, mau 2 minggu saya keluarkan SK gitu loh. Tapi tadi syarat ketentuannya dipenuhi, ini yang buat saya mudah. Sementara untuk kedokteran gigi ini yang agak berat itu Bapak Ibu semua, sedikit sekali yang memang ingin membuka kedokteran gigi. Nah yang memang baru memenuhi syarat, eligible itu ada 4, yang satu itu karena ada di di Jakarta tidak memenuhi sehingga kita mungkin kemungkinan dalam waktu dekat yang kita akan berikan hanya Universitas Muhammadiyah Surabaya. Itu pun juga masih berjuang untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku Bapak Ibu semua. Nah itu mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mau motivasi seluruh unsur sivitas Universitas Balikpapan. Mudah-mudahan bisa menjadi kampus unggul yang berkelas dunia dengan jalannya membuka prodi-prodi baru yang memang kompetitif, salah satunya diantaranya kedokteran. Dan ini mudah-mudahan bisa mensukseskan ibu kota Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Lukman. Semoga Uniba bisa hijrah menjadi pelapor bukan pengekor, nggih Pak. Baik, itu salah satu jargon dari Bapak Dr. Lukman. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk beliau yang mana menyempatkan waktunya untuk memberikan kuliah umum pada kita hari ini dengan tema urgensi pendirian program studi kedokteran dan program studi lainnya di dalam menunjang IKN. Baik, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Tunggu. Baik Bapak. Ya jadi saya ambil alih saja. Mungkin ini ada beberapa di sini jadi momentum beliau ada sebagai direktur kelembagaan. Untuk ketemu beliau ini dengan kesibukan yang luar biasa susah. Nah makanya kepada teman-teman baik yang akan tim
pendirian kedokteran atau tim pendirian prodi lainnya, atau misalnya mahasiswa ada yang mau bertanya, ada mau tanya jawab, silahkan. Boleh sesi tanya jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Bapak Ibu dosen mungkin. Bu Siska barangkali, silahkan. Iya, jadi saya ambil alih pertanyaannya dulu terkait manajemen. Jadi kami kebetulan 2 tahun lalu Pak Halid ya pernah mengajukan pendirian manajemen S2 manajemen Pak Dir. Nah waktu itu kami sudah masuk semua tapi terkendala di SDM. Kami punya banyak SDM sebenarnya yang sudah doktor manajemen, magister manajemen, tapi di S1-nya dia katanya ada jurusan lain. Nah ini kami butuh masukan yang mana sebenarnya yang dimaksud dengan linearitas itu. Dan khusus MN dulu, silakan Pak Dir. Baik Pak Rektor. Jadi saat ini membuka prodi itu mudah sekali ya, kecuali kedokteran yang agak sulit ya. Bahkan 1 minggu saya keluarkan SK Pak, kalau memang semua prosedur. Nah, terkait dengan masalah linearitas. Linearitas itu ada 3 hal Bapak Ibu semua. Pertama adalah dilihat dari pendidikan terakhir. Yang kita acu adalah pendidikan yang terakhir. Yang kedua adalah dari sisi pengajaran, Pak. Kemudian yang ketiga adalah dari karya. Jadi kalau contohnya saya, Bapak Ibu saya ini adalah seorang yang murtad. Murtad itu adalah apa? Kalau background saya dulunya kimia industri, teknik kimia. Kemudian S2-nya ilmu informasi dan perpustakaan. Jadi S1 saya adalah sains dan teknik. Kemudian S2 saya adalah humaniora. S3 saya ilmu komputer. Kalau tadi saya harus linear S1 sampai S3 komputer, saya nggak akan bisa jadi dosen. Saya nggak akan bisa jadi guru besar. Terus apa yang nanti harus diacu ketika jadi dosen itu linear? Pertama adalah S3-nya yang diambil. S3 saya adalah ilmu komputer. Berarti S1 dan S2 itu bisa menjadi diabaikan. Tapi harus ditunjang oleh apa? Ditunjang ketika saya ngajar, bukan lagi ngajar kimia, tapi ngajar saya terkait dengan ilmu komputer. Kemudian karya-karya saya itu nanti ketika saya punya publikasi harus menunjang ke kepakaran saya di bidang ilmu komputer. Kepakaran saya adalah e-government, kepakaran saya ada knowledge management dan yang lainnya. Nah di situ yang disebut dengan linearitas. Jadi kalau tadi harus dituntut S1, S2, S3, saya tidak akan sampai kapanpun saya tidak akan bisa menjadi dosen Pak. Jadi tadi tolong 3 hal dipegang. Yang disebut linearitas itu adalah pertama dilihat pendidikan terakhir, yang kedua dilihat dia ngajarnya apa, yang ketiga adalah dilihat karyanya dia apa. Nah kalau 3-3-nya nggak nyambung, ya nggak bisa lah. Jadi kayak saya nih, sekarang udah S3 ilmu komputer, tapi saya ngajarnya masih kimia, kemudian karya-karyanya ini bidang budaya, humaniora, ya nggak nyambung gitu loh. Jadi nanti itu yang istiqomah adalah tadi S3-nya apa, kemudian ngajarnya sudah sama dengan S3-nya, kemudian karya-karya yang dihasilnya ini sudah menunjang kepakaran dia di pengajaran dan di kompetensi pendidikannya. Itulah yang disebut dengan boleh nggak seperti itu boleh. Kalau enggak ya contohnya saya aja Pak, nggak bisa saya seumur-umur ini jadi dosen gitu seperti itu. Itu mungkin Pak. Masih. Ya silakan Pak Yano dulu, Andi Asni dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Dr. Lukman. Saya Asni dari program studi teknik elektro. Ini berkaitan dengan isu nasional tentang program studi. Kita mengingat bahwa sekarang orang berkiblat ke digital, semuanya mengarah ke sana. Tapi ada satu kekhawatiran di program studi teknik elektro ini, Pak Lukman. Kemarin saya ikut kegiatan Munas Nasional Fortei, Forum Teknologi Forum Teknik Elektro, itu terjadi tren penurunan, gitu, tren penurunan di hampir semua universitas baik negeri ataupun swasta. Hanya kalau kita mau berbicara angka kebutuhan dan sebagainya itu kan butuh kajian, Pak. Pastinya sebenarnya kebutuhan pasar terhadap teknik elektro itu berapa sih? Terus pertanyaan-pertanyaan kecil pada saat kita merekrut mahasiswa baru itu jawabannya kadang tidak signifikan dengan mengapa mereka tidak memilih teknik elektro. Kebanyakan menurut saya mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak nyambung seperti takut listrik.
Nah ini ada apa di pendidikan dasar, ada apa di pendidikan SMP dan SMA sampai mindset ini muncul, tidak mau memilih. Saya pun kebutuhan, seperti kebutuhan tenaga kerja. Beberapa kali suatu kegiatan, kita itu diminta mahasiswa kumpulkan 50 orang, ini ada perekrutan. Saya mengumpulkan 5 orang aja susah Pak. Tren kami itu syukur-syukur bisa dapat 40 mahasiswa. Nanti di tengah jalan karena ini wilayah vokasi, 80% terjun ke dunia kerja. Pada saat saya menarik mereka untuk keluar dari zona nyaman, ibaratnya mau loncat, nih kita naik karir nih, gitu. Mereka tidak mau karena sudah nyaman di posisi itu. Jadi untuk melahirkan betul-betul murni pure teknik elektro yang mumpuni, itu jadinya apa Pak ya? Jadi kekurangan SDM karena memang mahasiswa yang tertarik di program studi teknik elektro. Nah, apakah ini Pak, mumpung ini dari Kemenristek Dikbud, apakah bisa Pak kita mengajukan suatu kajian secara nasional? Berapa persen sih sebenarnya kebutuhan teknik elektro se-Indonesia? Jadi promosinya nasional Pak, karena ini secara nasional soalnya turunnya. Ada kekhawatiran yang juga dibahas di forum nasional tersebut bahwa jangan sampai kita mengimpor teknik elektro. Sementara di mana-mana butuh teknik elektro, termasuk tadi Bapak bicara tentang biomedik. Elektro biomedik ya 11-12 karena kita mengarah ke digital. Dan Universitas Balikpapan ini kalau tentang digital kita salah satu mitra dari Kominfo. Ini sudah tahun ketiga, keempat nanti ini di tahun keempat kita akan jalankan insya Allah di bulan Juli. Itu seperti itu Pak. Jadi insya Allah kalau Universitas Balikpapan berusaha ikut tren seperti itu. Cuman ini mengumpulkan mahasiswa, terus kita berbicara data secara faktual, apakah benar nih kebutuhannya itu over, maksudnya lebih banyak lulusan dibandingkan kebutuhan kerja. Kenyataannya kalau di elektro banyak yang minta tidak ada lulusan. Seperti itu. Tapi ini saya berbicara lingkup kecil saya di tempat saya sendiri di Universitas Balikpapan. Apakah ini bisa kita general? Karena ini belum ada kajian sama sekali. Hanya berbicara data-data berdasarkan kampus bahwa ada penurunan tren peminatan ke teknik elektro. Demikian mungkin dari saya Pak Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut FKIP. Terima kasih Pak Rektor. Mohon izin Pak Dr. Luman selaku Direktur Kemenristek Dikbud. Saya mewakili dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan karena ada temanya di sini mengusung urgensi pendirian program studi baik itu kedokteran maupun lainnya untuk menunjang IKN Bapak. Kami sedikit cerita dari Fakultas Keguruan itu pada tahun 2018 sudah membentuk tim dan kemudian kami usulkan untuk program studi PGSD waktu itu Bapak. Nah, sampai saat ini memang kami masih terkendala dengan moratorium, begitu juga dengan kedokteran. Untuk menunjang IKN ke depan itu memang juga banyak membutuhkan guru Pak. Nah di Balikpapan sendiri sudah kami petakan waktu tahun 2019 itu banyak kebutuhan guru. Bahkan itu ditunjang dengan surat edaran kementerian bahwasanya nanti untuk P3K pun untuk program studi lainnya di luar dari PGSD atau SD itu juga dibutuhkan kan Bapak. Nah apakah tidak ada ke depan ini untuk pencabutan moratorium di bidang pendidikan? Sebab kalau kami telaah dari usulan program studi baru di bidang pendidikan itu hanya berputar pada pendidikan vokasional. Sementara untuk studi kelayakan yang kita lakukan di lapangan itu SMK itu tidak terlalu banyak dengan SD atau SMP dan SMA secara umum, begitu Bapak. Apakah nanti ke depan ada kebijakan tentang hal tersebut untuk pencabutan moratorium pendidikan juga Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Iwan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal kedokteran cukup jelas begitu Pak Dokter. Tinggal mau atau tidak begitu ya. Tapi saya mewakili soal linearitas dosen. Karena sementara ini saya sedang di vokasi. Ada industri mengajar begitu. Kemudian dosen-dosen kami juga banyak yang di industri yang punya kompetensi. Kompetensi itu dibuktikan dari sertifikasi dari BNSP umpamanya atau bahkan sertifikasi internasional.
apakah itu bisa juga masuk menjadi dosen begitu atau hanya tadi persyaratan yang sudah disebutkan? Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Rektor. Di belakang silakan biar sekalian. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nurlia dari tim pendirian program studi Magister Manajemen. Izin Pak menyampaikan, 2 tahun yang lalu benar kami mengajukan pendirian Prodi Magister Manajemen dan ditolak dengan alasan dosen yang kami ajukan tidak sebidang. Karena yang kami ajukan adalah Magister Manajemen, maka dalam Selam Karma tersebut tertera dosen kami yang harus dicari adalah S1 Manajemen dan S2 Manajemen dan S3 boleh Doktor Ilmu Ekonomi atau Doktor Ilmu Manajemen. Dan kelima dosen yang kami ajukan tidak ada satupun yang menurut kriteria tersebut. Yang kedua, kami kena dengan nisbah dosen dalam rumpun ilmu sosial 1:45. Mohon arahannya Pak. Ini kami sudah berupaya untuk mencari kelima dosen tersebut dengan 1 melalui dosen tetap kami dan yang 4 melalui dosen kerjasama. 2 sebagai dosen tetap dan 2 sebagai dosen tidak tetap. Mohon arahannya dengan kondisi seperti itu untuk kami ajukan kembali bagaimana. Terima kasih. Oke, lanjut Pak Lukman, silahkan. Terima kasih. Baik, yang pertama terkait dengan tren penurunan mahasiswa teknik elektro ya. Jadi Bapak Ibu, saya ini bertanggung jawab atas 30.000 prodi di seluruh Indonesia. 30.000 prodi itu harus saya petakan mana yang kira-kira memang mahasiswanya menurun, mana memang prodinya yang sudah banyak sekali, mana yang memang prodinya sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kenapa ada yang disebut dengan moratorium. Contohnya moratorium kedokteran. Kami tidak mau membuka kedokteran banyak-banyak semuanya sehingga prodi-prodi yang nanti asal-asalan dibuka di perguruan tinggi kecil nggak siap apapun sehingga nanti kuliah kedokteran itu tidak mudah dan tidak murah juga ya. Tapi begitu sudah lulus kerjaannya ya mohon maaf hanya biaya konsultasi 5.000 apa 10.000 gitu, kemudian dia juga bingung mencari kerjaan kemana. Nah nggak kebayang Bapak Ibu dokter akhirnya terpaksa karena tidak ada kerjaan dia untuk memeriksa pasien, dia kerja jadi kasir di swalayan. Apa seperti itu? Nah sama semua bidang pun. Oleh karena itu tadi yang saya sampaikan di paparan saya bahwa bukan kita ini Uniba jangan sampai hanya mencetak mahasiswa. Tapi mahasiswanya itu harus relevan. Relevan itu adalah harus sesuai dengan dia ilmunya apa, dia bekerja di mana. Nah oleh karena itu kami petakan, ini sama antara pertanyaan teknik elektro dengan pertanyaan yang tadi di PGSD. Nah sekarang Ibu melihat, mungkin di sini kebutuhan yang Ibu tahu elektro ini bagus. Di sini peminatnya karena banyak industri, ada Pertamina, ada dan yang lain-lainnya. Tapi di tempat lain itu tadi surplus itu tidak ada industrinya, ada prodinya, kemana mereka harus bekerja. Sehingga nanti Bapak Ibu mohon ketika akan membuka prodi itu kami minta kejenuhan. Nanti LLDT akan menghitung. Di Kalimantan ada berapa jumlah prodi yang sama. Berapa lulusan dari masing-masing prodi tersebut. Berapa kuotanya. Contohnya teknik elektro di Uniba kapasitasnya 40. Mahasiswanya ada 25. Tapi dia terserapnya baru 5 atau 10. Itu baru di Uniba. Kemudian nanti di Balikpapan ini kan ada namanya Muhammadiyah Kaltim. Belum lagi di Samarinda ada perguruan tinggi, belum lagi di Kalimantan kan banyak perguruan tinggi. Nah, kami harus bisa memetakan itu sehingga kami minta tolong ke LLDT betul-betul lihat kejenuhan. Kejenuhan itu bukan hanya di satu sisi dia butuh dibutuhkan, tapi bisa jadi di prodi yang sama di tempat lain itu adalah surplus. Nah, oleh karena itu disitulah kami harus betul-betul mengendalikan, termasuk yang PGSD. Betul PGSD nanti di IKN itu akan butuh guru. Bahkan butuh terkait dengan PGSD. Tapi yang jadi pertanyaan di Kalimantan Timur sendiri ada berapa jumlah PGSD? Ada berapa lulusan yang dihasilkan oleh prodi PGSD tersebut? Kemudian berapa kebutuhannya yang ada di Kaltim tadi atau di IKN tadi? Kalau hanya kebutuhannya saat ini butuh 1.000.
Wah betul banyak, tapi 1.000 itu bisa dihasilkan dari prodi-prodi yang ada sekitarnya, ya sudah. Karena apa? Ketika kita memberikan izin dan akhirnya nanti, kan itu kalau kita berikan sekarang, baru lulus 4 tahun yang akan datang. Sementara 4 tahun yang datang, ini kebutuhan IKN sudah terpenuhi. Kan IKN butuhnya sekarang, sementara prodinya di Balikpapan akan meluluskan 4 tahun yang lagi kan, ya udah keburu ketinggalan gerbongnya. Nah itulah yang kami mohon adalah yang betul-betul disebut dengan feasibility study. Jangan sampai Bapak Ibu, Pak Rektor buka prodi karena punya dosen, buka prodi karena ada sarana prasarananya. Tapi yang paling penting ini tugasnya LLDT adalah melihat kejenuhan wilayah. Jadi bisa jadi di sini tidak moratorium, tapi LLDT pasti tidak akan memberikan izin. Karena apa? Wilayah ini sudah terlalu banyak Pak, sehingga nanti bisa jadi ketika dibuka ini bagus, perguruan tinggi lain langsung kolaps. Itu bisa juga terjadi persaingan, sehingga kami mengatur tadi dengan ritmenya seperti itu. Nah terkait dengan tadi teknik elektro, kok teknik elektro peminatannya menurun. Nah ada 2 hal yang mungkin perlu di Bapak Ibu cermati. Bisa jadi kurang promosi dari Unibanya. Kemudian yang kedua itu tadi trennya adalah kita kurang mendiseminasikan dengan baik. Ya tadi saya bilang kalau sudah ada best practice atau kisah sukses bahwa saya bisa sukses di Pertamina gara-gara kuliah di teknik elektro itu gajinya tinggi dengan ini, nah itu mungkin bisa dipromosikan, dan ini loh kerjanya nggak mesti kerjanya harus di tempat tegangan tinggi dan yang itu yang mungkin harus bisa diyakinkan. Atau ada yang kedua adalah repackaging Bu. Saat ini banyak sekali program studi yang repackaging. Repackaging itu adalah apa? Kalau seperti kemarin saya ke Singapura ke beberapa itu mengganti nama-nama prodi dengan nama-nama prodi yang memang berpikir ke depan dengan ditambah skill-skill yang memang menunjang dia di dunia kerja. Sehingga saya meluncurkan namanya program kompetisi kampus merdeka Bu. Program kompetisi kampus merdeka ini contohnya teknik elektro sudah melihat ada penurunan, itu harus antisipasi apakah lapangan kerja ataukah peminatan, nah ataukah tadi kurikulumnya. Sehingga dengan kita berikan dana 2 miliar ke program studi Ibu adalah apa? Ibu ayo kita diskusi dengan industri. Kita diskusi dengan tadi mahasiswa, kita diskusi dengan ini sehingga Ibu akan tahu arahnya kemana. Nah syukur-syukur tadi Ibu bisa melibatkan asosiasi pendidikan teknik elektro seluruh Indonesia, bisa memetakan. Sehingga nanti dari arah itu adalah apa? Oke lah kita hijrah move on, ganti nama prodi, ganti kemudian kurikulumnya dan yang lainnya. Sehingga itu menjadi ke arah yang lebih baik. Nah itulah yang kami harapkan. 4 tahun terakhir ini kami harapkan Bapak Ibu semua sudah bisa hijrah tadi. Jangan mempertahankan prodi-prodi yang lama, termasuk juga ini yang saya antisipasi adalah pendidikan. Pendidikan itu kan coba lihat sekarang ini, pendidikan itu paling banyak, pendidikan, kebidanan, keperawatan, paling banyak di situ prodinya, paling banyak mahasiswanya. Sekarang kita lihat realistisnya, ada enggak pekerjaan untuk guru-guru tersebut? Ada enggak tadi pekerjaan untuk di bidan dan perawat tadi? Itu betul-betul jadi yang kita akan sangat berdosa ketika kita menghasilkan mahasiswa bertanya, Pak saya kerja di mana? Nah kemana saya? Nah sehingga apa Bapak Ibu semua yang tadi kalau betul Ibu sampaikan bahwa oh ini banyak permintaannya, ya sudah saja kalau memang banyak permintaannya promosi bareng sama pengguna tadi bahwa lulusan ini 100% akan diterima bekerja di sini dengan gaji sekian. Saya yakin pasti akan banyak. Masalah tantangan itu, oh ini sulit itu sudah biasa. Hingga nanti mohon antara yang tadi saya sudah menjawab tren penurunan mahasiswa teknik, kemudian urgensi pembukaan moratorium. Kenapa PGSD masih di moratorium? Karena kami betul dibutuhkan di IKN, betul dibutuhkan di Balikpapan, tapi lulusan dari Samarinda sangat banyak sekali, lulusan dari sekitar wilayah sampai nanti bisa cek ke ke LLT. Ada beberapa kebijakan yang akhirnya kami berikan afirmasi, meskipun moratorium Pak, kami berikan di daerah tersebut izin pembukaan prodi selama kajian dari LLT itu menunjukkan bahwa kebutuhan pasar dengan lulusan belum memenuhi sekian. Nah itu kami langsung buka tanpa harus melihat lagi moratorium. Itu yang nanti mohon diyakinkan dengan dari LLT. Kemudian terkait dengan tadi masalah dosen di industri. Nah Bapak Ibu saat ini tidak ada lagi sekat-sekat namanya NIDN dan NIDK. Dosen dari industri boleh datang ke kampus itu dengan NIDK. NIDK nomor induk dosen khusus, bahkan dia bisa jadi profesor sekalipun.
Karena nanti kan profesor itu ada 3, ada profesor akademik, profesor vokasi, sama profesor jadi profesional. Nah dia tidak perlu mengorbankan pekerjaannya, dia bisa masuk ke kampus dan kompetensi dia bisa jadi menjadi jalan untuk jadi guru besar. Karena apa? Ada istilahnya yang disebut dengan RPL, ya kan, pengakuan atas kompetensi dia. Bisa jadi dia itu tidak bergelar profesor, tapi apa? Tapi pekerjaan dia, kemampuan dia sudah selayaknya profesor. Makanya nanti kalau untuk NIDK dan yang lainnya ada yang disebut dengan doktor honoris causa, ada yang dengan kemudian profesor juga ada sama pemberian. Nah itu silahkan. Jadi saat ini kami mendorong dari industri yang punya sertifikasi dia sudah mumpuni dan yang lainnya, tinggal diuji saja. Nggak perlu lagi dia kuliah, dia lebih hebat dari kuliahnya dia dengan tadi jalur yang disebut dengan RPL pengakuan. Begitu pengakuan langsung saja perguruan tinggi ini memberikan profesor sekalipun juga boleh, ya boleh. Dokter ya boleh. Nah itu tapi tadi tentunya harus diakui oleh banyak pihak. Jadi yang terkait dengan LPR tidak ada masalah, itu ya Pak ya. Jadi dari industri silakan tolong kasih NIDK dan tidak ada lagi perbedaan antara NID dan NIDK. Semua haknya sama, yang penting adalah secara komposisi pengajaran terpenuhi. Kemudian yang tadi terkait dengan magister manajemen. Nah MM itu silakan Bapak Ibu semua itu nanti menyiapkan semua. Dan memang mau tidak mau yang dilihat linearitas yang lihat dokter itu adalah pendidikan terakhir. Jadi bukan S1, bukan S2, pendidikan terakhir, ini tolong dipahami. Kemudian yang diprioritaskan adalah tadi memang harus ada betul-betul dosen tetapnya. Ya gimana mau buka ibaratnya MM, sementara syarat dosen saja sudah S2. Sementara yang ngajarnya itu baru S2, jadi mau tidak mau harus S3. Sehingga ini saya akan yakinkan kalau perlu kalau MM itu mudah sekali Bapak Ibu. Saya keluarkan SK, 5 hari selesai Pak SK. Asal begitu dosennya terpenuhi, kita cek, kemudian juga tidak ada masalah kurikulum, kita langsung keluarkan. Sehingga mau tidak mau kalau tadi masih kurang nisbahnya dosen tetap, itu mohon dilengkapi karena 3:2 ya yang sekarang dipenuhi, sementara Ibu tadi baru 2 ya. Nah ini tidak bisa juga kalau memang sulit. Disitulah tantangannya. Nah boleh Kak menggunakan dosen di tempat lain? Boleh, tapi tidak mengganggu rasio di tempat lain. Jadi ketika dia ambil ya pindahkan dulu home base-nya ke tempat Bapak Ibu, kan mudah memindahkan home base. Nah dengan catatan nanti tidak akan mengganggu rasio yang ditinggalkan. Nah sehingga mau tidak mau ini membuka MM kami tunggu, itu paling mudah lah membuka MM itu selama dosennya terpenuhi Pak. Kalau dosennya S3-nya sudah terpenuhi tadi syaratnya 5, 3 itu juga dari Uniba. Nah 2 ini boleh dengan catatan tadi pinjam tapi pindah home base. Kalau itu tidak bisa dilaksanakan ya mohon maaf, itu sudah menjadi ketentuan. Itu lebih mudah dari buka prodi kedokteran. 5 hari pun juga kita keluarkan SK-nya gitu loh kalau untuk MM. Beda dengan kedokteran itu rumit. Nanti kalau LLDikti sudah mengeluarkan rekomendasi ya berarti itu setengah 3/4 lah 70% kita anggap sudah sesuai, tinggal kami periksa lagi, kalau sudah sesuai semua ya kami keluar. Itu mungkin Pak Rektor. Masih ada? Mahasiswa ya? Oh iya, mahasiswa ini spesial Pak. Silakan, terakhir ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Rektor, mohon izin para dosen-dosen dan teman-teman mahasiswa. Baik, pertanyaan saya, bagaimana persiapan Balikpapan, khususnya Universitas Balikpapan, sebagai penyangga ibu kota negara, dan apa solusi atau motivasi yang bisa diberikan agar kami sebagai mahasiswa bisa terdorong dan bisa berperan aktif dalam ibu kota negara tanpa tergeser dari orang luar. Karena seperti kita ketahui arus perpindahan penduduk akan terjadi secara masif. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, jadi adik-adik semua ini adalah momentum. Nah momentum ini belum tentu berulang kembali. Momentum ini adalah kita bisa mengambil peluang, tadi saya sampaikan kita bisa menjadi pelopor atau bisa menjadi pengekor. Nah sebelum adanya masuk arus dari teman-teman dari Jawa, dari Sumatera semua, sekarang ini kan seolah-olah gulanya ada di Kalimantan ini, semutnya ada di tempat lain. Jangan sampai investor dari semuanya dari luar Jawa, kemudian pekerjanya dari luar Jawa, semua dan yang lainnya dari maksudnya dari Jawa masuk ke sini semuanya, sehingga teman-teman di sini hanya jadi penonton saja, tidak menjadi key personnya. Nah sekarang bisa menjadi challenge karena di beberapa peraturan pun dalam artian memberikan kesempatan kepada para putra daerah. Nah cuman
untuk kesempatan kepada putra daerah itu tidak asal oh saya orang Kalimantan, saya prioritas pasti akan kerja masuk di situ apapun. Tidak seperti itu. Ada yang disebut dengan requirement atau persyaratan. Jadi adik-adik tolong persyaratannya itu sama, kesempatannya itu sama diberikan kepada yang lainnya. Nah, oleh karena itu adalah apa? Saat ini saya mohon adik-adik yang terutama berkuliah ini betul-betul melihat kesempatan dan peluang itu, dan di sini saya mohon bantuan para dosen sebagai penggerak dan fasilitator. Penggerak adalah apa? Ketika di sana ada pembangunan gedung-gedung dan yang lainnya, mahasiswa itu dilibatkan praktek dulu, arsitektur dan yang lainnya. Ketika dia praktek nanti setelah kerja langsung dia akan mendapatkan ini karena dia memang sudah mulai masuk ke sana. Ketika ada pembangunan, ketika ada bidang-bidang pekerjaan, nanti mahasiswa-mahasiswa Uniba ini dibawa sama Pak Rektor untuk magang dulu di sana. Begitu dia sudah selesai, teman-teman lah yang akan menjadi pemegang kendalinya. Jangan sampai tadi semua dari Jawa dan ini akhirnya kekirangan yang namanya momentum. Jadi sekali lagi mohon sekali ini momentum yang tepat. Universitas Balikpapan tinggal beberapa langkah saja ke ke IKN. Nah, kemudian waktu juga tinggal menghitung hari. Semua itu pasti akan terjadi. Nah, tinggal tadi tolong adik-adik ini betul-betul bersiap diri, jangan terlena. Ini yang biasanya suka membuat kita terlena, adik-adik semua. Ada kecanggihan teknologi semua, jadi jangan sampai ini kita diperbudak oleh alat ini. Tapi alat inilah justru yang bisa mengundang kita untuk bisa kemanapun. Jadi kompetensi dari keilmuan itu tidak cukup, harus ditunjang oleh apa adik-adik semua? Harus ditunjang oleh bahasa. Kemudian yang kedua harus ditunjang oleh kemampuan digital saat ini. Kalau dua ini tidak bisa dibekali, hati-hati. Karena apa? Nanti di sini perguruan tinggi yang akan dibuka di sini adalah perguruan tinggi yang kelas dunia. Sehingga kalau adik-adik tidak bisa minimal bahasa Inggrisnya bagus, tidak bisa menguasai beberapa bahasa ini, wah pasti akan tergilas. Kemudian kalau adik-adik tidak menguasai ini, ya sama-sama juga akan tergilas juga. Jadi sekali lagi, adik-adik ini mohon adalah momentum. Tadi Universitas Balikpapan akan membuka prodi-prodi yang memang nanti kita lihat IKN ini prodinya apa saja kira-kira yang memang menunjang ke sana. Kemudian kompetensinya seperti apa, itulah yang harus dipersiapkan sehingga bargaining positionnya itu Pak Rektor bisa ke IKN tadi otorita ya. Oh ini tolong dong optimalkan penggunaan mahasiswa di sini dengan kualifikasi ini. Tapi tadi jangan mempermalukan Uniba. Karena dalam artian apa? Adik-adik itu harus betul-betul bangga. Saya bisa bekerja di IKN bukan gara-gara kedekatan antara Balikpapan dengan IKN. Saya bisa bekerja di IKN atas kemampuan saya, atas bimbingan Bapak Ibu dosen sehingga saya punya prestasi di IKN. Itulah yang akan ditunjukkan oleh adik-adik semua. Sehingga saya memotivasi, ayo adik-adik sebentar lagi adik-adik akan lulus, sebentar lagi adik-adik akan move on. Hijrahnya nggak perlu jauh-jauh dulu lah, jauh-jauh ke IKN. IKN ini jadikan alat atau dijadikan fondasi untuk bisa meraih kesuksesan. Siapa tahu yang akan menjadi presiden yang beribu kota Nusantara lahir dari adik-adik. Siapa tahu yang menteri-menteri nanti dari IKN lahirnya dari adik-adik semua. Siapa tahu nanti para pejabat yang dari IKN itu adik-adik semua. Ini siapa yang tahu kan di dalam ruangan ini yang menjadi presiden. Hanya Tuhan yang tahu kan. Tinggal adik-adik bisa nggak mengejar ke sana. Itu saja mungkin Pak Rektor, makasih. Iya karena ada kaitan dengan IKN, jadi ini sekedar penyampaian. Saat ini adik-adik sekalian ada penerimaan IKN sebenarnya. Diulang karena pesertanya berjubel. Dari 33 peserta yang akan diterima, jadi pegawai non pemerintah ya, ada 20.000 pendaftar. Ya coba bayangkan. Persyaratannya ada hal-hal yang pertama itu selalu kompetensi ya, kaitannya dengan psikotes. Yang kedua bahasa Inggris minimal TOEFL 500 untuk nasional. Makanya kalau bertanya apa yang harus disiapkan, belajar bahasa Inggris dan belajar itu. Meski demikian saya sudah sampaikan ke otorita bahwa Kalimantan Timur mestinya dikasih persentasi 10%. Jadi kalau 33 10% itu sekitar 9 atau 10 orang. Tapi tanpa itu adik-adik harus belajar. Nah di IKN itu semua punya peluang, dosen-dosen punya peluang, Pak Halid punya peluang, itu ada penerimaan deputi, penerimaan direktur, sekarang Kabiro juga dibuka. Jadi terbuka, hanya memang kompetensi. Tapi untuk tahap deputi itu setingkat dirjen eselon 1, saya kebetulan sempat ikut dari 129 peserta,
yang dianggap punya kompetensi memenuhi syarat cuma satu orang, dan itu cuma saya. Ya kan? Kemudian dari hasil uji ada 3 besar yang akan ditentukan presiden, dan saya ikuti. Jadi ada 3 berdasarkan abjad. Saya disampaikan bahwa kalau sudah 3 presiden punya penentuan. Memang doa saya, ya Tuhan berikan saya yang terbaik hasilnya. Nah hasilnya dipilih orang lain. Mungkin karena dibilang Pak Isradi harus masih membantu pendirian kedokteran. Jadi kita berharap barangkali mudah-mudahan kedokteran berdiri, ya kan, supaya tidak sia-sia kegagalan saya jadi deputi, meskipun nilainya tertinggi. Jadi nilai saya tertinggi, 82 saya, yang urutan kedua 78, yang urutan terakhir yang terpilih malah yang 68. Nah, itu sekedar catatan. Jadi adik sekalian, mulai hari ini pelajar bahasa Inggris saya sudah sampaikan selalu. Kita ada 2, kalau misalnya para dosen suruh presentasi dalam bahasa Inggris mahasiswanya. Jadi tanpa kualitas itu tidak bisa. Jadi untuk tahap pertama saya sudah sampaikan dalam kapasitas sebagai Ketua Komnas di Komisi Nasional Pendidikan Balikpapan, agar untuk tahap 1 ini dikasih peluang warga Kaltim, karena kalau bersaing 500 TOEFL itu agak berat untuk tahap sekarang, apalagi kalau misalnya nasional TOEFL dalam arti sesungguhnya. Ya. Nah pada kesempatan ini terima kasih Bapak Direktur, suatu pembelajaran yang sangat berharga. Nah satu lagi, ini misalnya Bu Mary nih, dia kan misalnya sarjana teknik, terus S2-nya manajemen, magister manajemen, S3-nya doktor manajemen. Secara kedosenan untuk pendirian MM bisa? Oke, itu sekedar catatan ya. Iya siap. Oke, kami bahagia sekali Pak Direktur memberikan ilmu yang sangat banyak. Terima kasih, mudah-mudahan Allah membalasnya, dan mudah-mudahan hari ini hari berkah, mudah-mudahan hari ini kedokteran mimpi kita 5 tahun yang lalu menjadi kenyataan. Insya Allah arahan dan petunjuk Pak Direktur akan kami laksanakan. Sebagai rektor, jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih atas kedatangannya semua, dan tepuk tangan untuk Boleh Bapak tepuk Direktur. tangan sekali lagi untuk Bapak Dr. Lukman. Saya Baik, kembalikan. mari kita ucapkan alhamdulillah untuk mengutup acara pada hari ini. Terima kasih Bapak Dr. Lukman atas kuliah umum pada hari ini. Terima kasih Bapak Rektor beserta jajaran, Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa-mahasiswi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Balikpapan, unggul, mandiri, dan berbudaya.